Bansos dipercepat dan segera cair? Apakah selain PKH dan Bansos BST, Sembako dan BLT Dana Desa akan disalurkan segera? Pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos terus berupaya menyalurkan bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, sekaligus menstimulasi perekonomian nasional agar terus bergerak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Tubagus Ahmad Husni menuturkan, Bansos memiliki manfaat ganda. Yang pertama, Bansos membantu merangsang daya beli masyarakat. Yang kedua, jika Bansos dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat KPM untuk konsumsi, hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi. Hal itu ia sampaikan dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 FMB 9 Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN Rabu 1 September 2021. Sobat Bansos Indonesia, setelah tayangan singkat, mari kita simak beberapa kutipan resmi dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait penyaluran bantuan sosial yang tidak lama lagi cair. Apa saja bansos yang masih disalurkan selain PKH? Mari kita simak setelah tayangan singkat berikut. Namun, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terkini dari channel kami. Jangan kemana-mana, saya Amran, segera kembali. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu yang terdiri Reski Bangasari, tim reportase PKH Kabupaten Sumbawa, Jawa Barat. Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan Kalsel untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial. Bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat agar bantuan segera bisa diterima. Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke keluarga penerima manfaat KPM karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya, kata Menteri Sosial usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPPKS di Banjarmasin 15 September 2021. Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bantuan sosial yang menghadapi tantangan geografis. Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa, dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam jangka panjang, Menteri Sosial akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bantuan sosial sekaligus. Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalimantan Selatan, memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan di mana dalam penyaluran bantuan sosial menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif, kata Menteri Sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalimantan Selatan. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Menteri Sosial, persoalan penyaluran bantuan sosial berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT. Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. Keluarga penerima manfaat yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi, saya harapkan memang bantuan tidak ditahan, katanya. Menteri Sosial meminta pihak bank, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi COVID-19. Dilansir dari kanal YouTube Kompas TV, menjelang rencana pencairan dana bantuan sosial PKH tahap 3 bulan September ini, Menteri Sosial Risma mengaku telah mengevaluasi dan membenahi beberapa kelemahan penyaluran bagi keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3 bulan September menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 28,71 triliun. Menurut rencana, salah satu target bantuan sosial ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas, dan lansia 70 tahun ke atas dengan rata-rata bantuan 3 juta per bulan. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mendesak pemerintah membenahi data penerima yang banyak bermasalah. Bagi setiap penerima bantuan sosial, Bima mendorong masyarakat segera melaporkan bentuk pemotongan atau kualitas bantuan sosial yang tidak sesuai. Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 tak sedikit menyeret sejumlah oknum ke dalam praktik korupsi dan penyelewengan. Pemerintah didesak lebih ketat mengawasi penyaluran setiap bantuan sosial hingga ke tingkat daerah. Apakah program Keluarga Harapan PKH atau program bantuan sosial pemerintah yang cair bulan ini sama dengan bantuan sosial sebelumnya? Dan benarkah bantuan sosial efektif mendorong pergerakan ekonomi nasional? Bantuan sosial yang akan cair menurut Menko, yakni PKH. Kartu sembako, skemanya yang selama ini yang menerima baik sebelum dan sementara COVID menerima bantuan sosial. Terdapat 4 paket bantuan sosial yang akan cair. Mari kita simak pembahasannya bersama Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, juga Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Yang dikutip dari wawancara virtual Kompas TV yang dipandu oleh Aiman dalam tajuk Bansos PKH segera cair, awasi penyalurannya. Cair bulan ini sama dengan Bansos sebelumnya, dan efektifkah Bansos mendorong pergerakan ekonomi nasional? Kita akan bahas bersama Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Juga ada Bima Yudhistira dari Direktur Celios Center of Economic and Law Studies. Selamat malam Pak Menko, Pak Muhadjir, dan Bung Bima. Selamat malam. Ya. Pak Menko, saya ingin catatan sedikit Pak. Bulan ini atau setidaknya dalam bulan-bulan ke depan, bansos apa yang akan digelontorkan oleh pemerintah? Saya mendengar bahwa ada uang yang akan ditransfer ke rekening program Keluarga Harapan dan sejumlah pekerja misalnya. Ya, sama saya kira skema-skemanya masih tetap seperti yang sebelumnya, Mas Aiman. Ya. Termasuk PKH dan Mas Sembako itu
targetnya adalah mereka-mereka yang memang selama ini mendapatkan bansos, baik ada COVID maupun tidak ada COVID. Kemudian untuk skema yang lain yaitu berupa BST, bantuan sosial tunai, dan BLT dana desa. Jadi 4 hal itu yang saya kira 4 bentuk paket bansos itu yang saya kira masih akan terus kita upayakan bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan semuanya 4 bantuan ini Pak tunai begitu ya? Pak, penyalurannya bervariasi tapi memang semuanya tunai, artinya dalam bentuk uang. Ada yang lewat bank himbara, ada yang diantar dengan PT Pos. Jadi tergantung. Tetapi hari ini kan kita juga rame-rame membantu dalam bentuk sembako ya, dari kementerian, dari pihak kepolisian. Ini juga kita turun ke lapangan, kita juga membawa sembako untuk mereka-mereka yang barangkali sebetulnya sangat membutuhkan tapi tidak kebagian dari skema-skema yang reguler. Itu di luar bansos ini atau itu inisiatif dari TNI Polri atau dari pemerintah? Arahan Presiden. Jenis bantuannya apa Pak? Tadi yang selain tunai tadi, yang beras dan lain sebagainya. Sembako ya. Sembako, oke. Ya, sembako aja. Namanya bantuan sembako gitu ya? Ya. Oke, jadi ada selain. Pokoknya itu dalam bentuk bantuan yang bukannya barang atau tanpa bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat luas. Ini kan karena itu sebetulnya upaya kita untuk mengatasi supaya tidak terjadi social unrest atau berbagai hal yang mengakibatkan oleh masalah langkanya bahan pokok atau banyak masyarakat yang kekurangan bahan makanan, ini bisa diatasi secara berlapis seperti itu. Kemudian kemudian ada BLT, ada bantuan dana desa, kemudian juga masing-masing daerah kan dibolehkan atau bahkan diharuskan untuk menyisihkan APBD-nya untuk memberikan bantuan berupa bansos itu. Bansos tadi yang sembako itu? Bisa sembako, bisa dalam bentuk tunai. Tapi umumnya kalau daerah biasanya sembako. Oke, sembako ini kondisional ya Pak. Jadi harus dilihat daerahnya, belum tentu semua dapat. Jangan sampai nanti misalnya kampung sana dapat, kampung saya kok enggak gitu misalnya. Tentu saja ini kan sifatnya ada ya, artinya tentu saja tidak seperti yang diperlukan dari penyaluran reguler. Misalnya kalau saya berkunjung ke suatu daerah itu mesti membawa bekal sembako. Jika kemarin ketemu bakul yang kelihatannya butuh bantuan yang kita beri, ada orang lewat ditanya apa ada kesulitan atau kalau kesulitan dikatakan. Jadi memang bukan sifatnya hanya apa itu insidental. Ya, insidental. Oke, kalau yang sosial tunai itu semua sudah tercatat, termasuk yang diantarkan oleh aparat desa misalnya atau aparat kecamatan atau kelurahan. Artinya semua data sudah by name, by address, sudah detail lengkap. Sudah by name, by address, tapi kita juga menjaga kemungkinan mereka yang belum termasuk di dalam data ya. Kita juga ada misalnya beberapa lokasi yang saya temui, terutama wilayah-wilayah kantong kemiskinan, itu banyak sekali warga yang seharusnya mendapatkan tapi belum dapat. Misalnya itu kemudian kita atasi dalam waktu yang singkat. Di samping kita catat, kita usulkan ke DTKS, menjadi bagian dari DTKS. Saat itu juga kita anggarkan untuk kita beri bantuan. Oke, baik. Saya berkunjung ke wilayah yang umum, misalnya saya catat itu saya pernah ke Kalimantan Selatan, yang ada Menurut Menko PMKM, bantuan sosial yang segera cair adalah program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, BST dan BLT dana desa. Penyalurannya pun bervariasi, ada yang melalui Himbara dan ada yang melalui PT Pos. Demikian jawab Muhajir menjawab pertanyaan dari Aiman. Untuk diketahui bersama, sampai saat ini pencairan bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 3 mencapai pada termin ke-8 pada bulan September ini. Dan direncanakan untuk tahap keempat sebagaimana jadwal resmi adalah pada bulan Oktober.
Semoga saja jadwal penyaluran tidak menemui kendala dan berjalan sesuai dengan rencana. Ya, silakan. Pak Muhajir juga. Jadi yang paling penting sekarang ini kalau tadi lihat Pak Muhajir itu kan terlihat bahwa ada banyak daerah yang memang masih belum kebagian dari Sobat Bansos Indonesia, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Dengan prediksi Anda. terkait dengan usulan